sholat. Nah, di sini sedikit akan kami bahas tentang hukum daripada bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, sebelum membahas tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita tahu di dalam sholat itu atau di dalam Al-Fatihah itu ada basmalah. Nah, ini juga terdapat beberapa perbedaan para ulama di dalam pembacaan qiraatul basmalah fis shalah, membaca bismillah di dalam sholat. Ma huwa hukmu qiraatul basmalah fis shalah, apa sih hukum dari membaca bismillah di dalam pelaksanaan ibadah sholat, terutama ketika kita membaca suratul Fatihah. Nah, di sini dikatakan ikhtalafa al-fuqaha fi qiraatil basmalah fis shalah ala aqwalin adidah. Para ulama fikih tentunya ini terdapat ikhtilaf, perbedaan di dalam menanggapi permasalahan pembacaan bismillah di dalam sholat, dan ini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yaitu famadhabu Malik rahimahullah ila man'i qiraatiha fis shalah al-maktubah. Nah, ini pendapat Imam Malik, beliau memilih tidak diperbolehkannya atau pelarangan di dalam pembacaan bismillah pada sholat-sholat yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, jahron kanat aw sirran, baik sholatnya itu berupa sholat jahriyah, sholat yang berbangsa mengeraskan suara, atau sholat-sholat yang berbangsa sirriyah yang tidak disunahkan untuk mengeraskan suara. Menurut pendapat Imam Malik, hukumnya tidak diperbolehkan. La fi istiftahi ummil Quran, tidak di dalam permasalahan ketika mengawali membaca Al-Fatihah, hanya di dalam masalah sholat ini Imam Malik melarang atau bismillah ini bukan termasuk dari Al-Fatihah, bahkan beliau melarang membaca bismillah di dalam sholat, tidak ketika di dalam mengawali membaca Fatihah fi ghairi sholat, di luar sholat boleh, kalau di luar sholat menurut beliau boleh. Wala fi ghairiha minas suwari, dan juga tidak ada larangan di luar sholat dari membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran ketika diawali dengan bismillah, itu pun diperbolehkan oleh beliau. Wa ajaza qira'atuha fin nafilah, kemudian beliau juga memperbolehkan membaca bismillah pada sholat-sholat sunnah, di dalam sholat yang berupa sholat-sholat sunnah. Jadi pendapat pertama yaitu pendapat Imam Malik, bahwa beliau melarang atau tidak memperbolehkan membaca bismillah di dalam sholat. Namun ketika pembacaan bismillah ini di luar sholat, baik ketika membaca Al-Fatihah atau membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran, beliau memperbolehkan. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah sholat sunnah, beliau juga memperbolehkan. Kemudian yang kedua, dari pendapat para ulama tentang pembacaan bismillah, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah taala ila annal musalliya yaqra'aha sirran ma'al Fatihah, bahwa Imam Abu Hanifah memilih orang yang melaksanakan ibadah sholat baginya dianjurkan atau diwajibkan untuk membaca bismillah bersamaan dengan Al-Fatihah, tapi sirran, dengan cara tidak mengeraskan suara, fi kulli raka'atin min raka'atis shalah, dari setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat. Jadi menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Abu Hanifah, bahwa membaca bismillah ini termasuk bagian daripada Fatihah. Namun beliau memerintahkan atau memberikan pendapat membaca bismillah ini dengan cara tidak perlu mengeraskan suara di dalam pembacaan bismillah, baik itu sholatnya yang berbangsa jahriyah atau sholat yang berbangsa sirriyah. Wa in qara'aha ma suratin fahasan, begitu juga ketika membaca bismillah dibarengi dengan membaca surat, itu juga dikatakan bagus menurut beliau. Hanya pendapat yang kedua.
Kemudian menurut pendapat yang ketiga, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah yaqra'uha al-musalli wujuban bil jahri jahran wa bis sirri sirran. Nah, menurut pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia, bahwa orang yang melaksanakan sholat wajib baginya untuk membaca bismillah, baik di dalam sholat yang berupa jahriyah yang mengeraskan suara, atau pada sholat yang berbangsa sirriyah yang tidak mengeraskan suara. Ketika sholatnya berbangsa jahriyah yang mengeraskan suara, maka bismillahnya pun disunahkan, dianjurkan untuk dikeraskan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini 3 pendapat ulama tentang pembacaan bismillah di dalam sholat. Nah, pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengambil hujjah, ya, mengambil dalil tentang penghukuman daripada pembacaan bismillah ini, ya, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga para ulama-ulama lainnya, ya, di dalam permasalahan ini. Nah, menurut pendapat yang keempat, yaitu dari pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bahwa beliau mengatakan yaqra'uha sirran wa la yusannu al-jahra biha. Pendapat yang ketiga, bahwa membaca bismillah di dalam sholat itu hukumnya sirriyah, atau membaca wajib dengan tidak mengeraskan suara, dan tidak disunahkan untuk mengeraskan suara di dalam pembacaan bismillah. Wa sababul khilaf wa huwa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayat minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla, ya. Nah, terjadinya ikhtilaf di sini berangkat dari pemahaman tentang bismillah itu sendiri, ya, ini merupakan bagian dari Fatihah atau bukan, dan merupakan bagian dari awal dari setiap surat atau bukan, ya. Nah, di sini terjadi pendapat perbedaan ulama tentang menanggapi hal tersebut, ya, tentang bismillah ini termasuk bagian daripada Al-Fatihah atau setiap surat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini dalil-dalil yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa, ya, pendapat yang pertama bahwa ya ayat minal Fatihah, ya, bahwa bismillah ini termasuk bagian daripada Al-Fatihah wa min kulli suratin, dan bagian dari setiap surat. Bahwa mazhab Syafi'i rahimahullah taala, dan ini merupakan pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, dan beliau mengambil dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau membaca alhamdulillahirabbil alamin, berarti Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Fatihah ini merupakan ummul Quran, ummul kitab, sab'ul masani, dan bismillah ini termasuk bagian daripada ayat dari Al-Fatihah. Nah, ini dalil dari pendapat Imam Syafi'i, ya. Demikian, ya, sedikit kita bahas nanti selanjutnya tentang dalil-dalil dari para ulama tentang bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.